Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkurullaha ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kita pada hari ini, yaitu dari Bunda Hajah Sri Rumisah berkenaan dengan Quran Surah Ali Imran ayat 103 dan Quran Surah Ar-Ra'du ayat 23 hingga 24, yang mana khususnya di dalam Quran Surah Ar-Ra'du Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan
surga-surga bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berkumpul kembali dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza kembali menyapa Anda pada kesempatan ini. Sebagaimana biasanya pada program ini kita akan banyak sekali mendapatkan pencerahan dan kita akan berdialog mendapatkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita yang sudah bersama kita pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah pada hari ini pemirsa kita berada di Gedung Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin. Sudah bersama saya di depan alhamdulillah yang pertama Ustazah Dr. Anda Hajah Khalifah dan Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bagaimana kabarnya Ustadz? Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah siap tentunya hari ini untuk menyampaikan tausiah kepada pemirsa, kepada jamaah kita yang sudah hadir insya Allah. Baik. Dan pemirsa senang sekali saya hari ini merasa berbangga diri dalam hal. Kenapa? Karena saya berkumpul dengan bunda-bunda dari Wirawati Catur Panca Provinsi Kalimantan Selatan. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Bunda. Masya Allah, gimana kabarnya Bunda, sehat semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda sebelum kita masuk sesi tausiah boleh saya cek semangatnya Bunda ya. Hari yang berkah, sejukan hati. Alhamdulillah pada kesempatan ini pemirsa kita Bunda kita akan berdiskusi, kita akan mendengarkan pencerahan-pencerahan ya dari narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan ini, dari guru-guru kita bagaimana sih tips and trick ya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dan tema kita hari ini begitu menarik yaitu jaminan surga bagi kaum wanita. Masya Allah. Hari ini yang hadir ini wanita ini ya, bunda-bunda ya. Dan kesempatan besar untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan dan insya Allah menjadi amalan-amalan dalam keseharian kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja berkenaan dengan tema ini. Kita mintakan yang pertama kepada Ustazah Dr. Anda Hajah Khalifah, disilakan. Astagfirullahaladzim. 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 Atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama dan utama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yang mulia ini bulah. Apa kabar ibu-ibu? Pak Ustadz yang ulun hormati serta Ustadz pembawa acara serta Ibu Ketua Wirawati kita yang sangat kita cintai Ibu Sesi. Kebetulan Ustadz beliau berteman dengan ulun, sedih jadinya ingat mama ulun. Ibunda ulun tercinta Ibu Hajah Nur Sabah yang mendidik kami lah bisa seperti ini, alhamdulillah. Kami berdua beradik Bu, alhamdulillah bisa jadi seperti beliau karena didikan ibu yang luar biasa pula. Karena judul kita pada hari ini wanita calon penghuni surga. Lah bulah, mau Bu ibu-ibu semua masuk surga? Ini jelas saya bulah mau seberataan bulah. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kehadibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga
sahabat, serta para pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti. Semoga nantinya kita mendapat syafaat yaumil mahsyar dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini ulun tidak seperti biasa bundalah. Katanya ketua kami tidak boleh panjang kali lebar Ustaz. Kalau di desa-desa itu biasanya ulun kalau ceramah sedikit tidak dipanggil orang lagi Pak Ustaz. Nanti belakangan gak dipanggil lagi kalau sebentar. Kalau di sini kan kita diatur 10 menit mudalah. Nah jadi yang intinya adalah calon wanita calon penghuni surga. Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj melihat, nauzubillah bulah, mudahan kita jangan singgah ke situ bulah. Melihat di neraka banyak siapa Bu? Banyak wanita. Tetapi itu adalah wanita yang paling penting itu wanita yang tidak bersyukur dengan suaminya Bu. Tidak bersyukur dengan suaminya bagaimana? Umpama bulah sampean dikasih suami itu sebulan 30 juta nyata alhamdulillah bulah 30 juta. Nggih. Katanya guru ulun Bu, guru Juhdi. Mudahan beliau dapat rahmat bulah. Alhamdulillah mengaji duduk lawan beliau. Dibari suami 1 juta Bang Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, itu baik kita bersyukur dengan suami kita. Kasihan Pak Ustadz lah, iyalah Pak Ustadz. Para suami besamut kepala sidin. Iyalah Bu. Ya kasamutnya tuh kawa dijual. Sekilo berapa? Kasihan buai. Inggih jar bunda tadi, season pertama tadi. Dalam dunia ini jangan tapi bamamai ya lah. Lain kayak kami ini dasar mamamai urang gawian. Lah bunda lah lain ya lo. Inggih. Bamamai yang baik kalau kami Ustadz aja tuh. Inggih. Jadi wanita itu di sini adalah yang pertama menunaikan sholat 5 waktu. 5 waktu aja. Nang sunat-sunat tuh ada. Tapi mun pian rajin sembahyang sunat. Masya Allah ulah. Sunat hajat, sunat taubat. Banyak sunat-sunat yang bisa kita kerjakan. Tapi khususnya yang sunat-sunat itu harus izin suami. Khususnya puasa bunda. Kalau Pak Ustadz lah. Kada boleh. Pian ke ujung dunia manapun. Ustadz manapun, ustazah manapun. Tidak ada pahalanya tanpa izin suami. Betul? Nah tuh baik. Menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Menjaga kehormatannya kalau suami lagi kedada. Yalah Bu. Apalagi mentaati suaminya, dikatakan padanya, masuklah kalian ke surga lewat pintu mana saja boy. Coba pian nyamannya. Yalah, nyaman gak ada Bu? Nah nyaman jadi bebinian tuh jar Ustadz Buri Ilham Maidi tuh nyaman benar bebinian tuh. Asal jar bunda tadi banyak-banyak bersyukur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah akan kutambah nikmatku. Siapa yang tidak bersyukur inna azabi lasyadid. Tunggu azabku sangat pedih. Terutama tuh bersyukur gue lawan suami. Contoh ulah. Ini ulun lagi ayang bebek ulun ada tuh. Baju nih kada ketujuh nih. Ustadz ulun nih. Tapi pilihan suami tercinta. Ulun pakai Pak Ustadz sampai buruk. Supaya lakas buruk Pak Ustadz rahasianya. Sepatu pulang sidin tugas ke Jakarta. Ditukarakan sidin. Ulun nih kada kayak sehari nih ketujuh tinggi-tinggi. Ulun pakai bulik kuliah. Mulai pasar lama ke rumah ulun dulu di Banjar Pak Ustadz. Di perumahan KPKN di SMA 5. Ulun bawalah berjalan dari pasar lama ke rumah ulun itu. Jar suami ulun, kenapa jadi berjalan? Padahal pikiran ulun tuh Bu Ai, tapi kada usah dituruti gen ulun tuh lah. Supaya sepatu tadi lah keserusak. Jar sidin, kenapa kau aja bayar beca tadi di rumah? Kabalujuran duit ulun habis julon. Belanja nih nah keperluan di rumah. Nah bulah seorang istri yang baik. Jangan boros. Boros boleh duit sendiri. Nah bulah pasti pian disayang oleh suami pian. Percaya aja ke namun bulik nang masih ada suami nih Pak Ustadz. Kayak apapun keadaan sidin. Yalah. Sidin kada bungas kah?
Sidin apapun keadaan Sidin itulah jodoh kita kata bunda tadi. Yang tertulis di lauh mahfuz sebelum kita diciptakan. Jodoh, rezeki, maut itu sudah tertulis. Kada kawa diganggu gugat. Kada kawa. Kita niatnya pertama waktu seumuran ulun nih mungkin Pak Ustadz Bahar itu pengen kawin orang yang ganteng Pak Ustadz. Kalau zaman ulun tuh Pak Ustadz pasti pengen kawin seperti Rano Karno jar bungasnya. Nggih. Iyalah. Nan, bubuhan nang seumuran ulun Pak Ustadz nggih. Kayak Herman Pelani jar. Sekalinya nang datang lain. Kalau kita menghwal Allah Ta'ala, kayak apa menghwal Allah Ta'ala tuh Bu? Kenapa ya Allah pian beri ulun jodoh seperti ini? Kada kawa buai. Kada kawa diganggu gugat jar guru juhdi guru ulun bolah. Jar Sidin apa Bu? Jangan menghwal Allah Ta'ala. Kalau kita sudah menyambat gitu kenapa, mengapa kada boleh. Kada boleh, itulah jodoh yang terbaik dari Allah. Iyalah Bu. Kita itu hidup bukan keinginan kita, bukan betul lah Pak Ustadz. Tetapi rezeki pun, rezeki sehat, rezeki dapat suami. Rezeki apa lagi Bu? Apa keinginan pian? Sebut aja. Nanti Pak Ustadz, amin ya Pak Ustadz. Karena Bu malaikat hadir pada hari ini kita Masya Allah. Belum ketemu para ustadz, ustazah yang luar biasa pada hari ini Bunda. Jadi kita sebagai manusia itu di atas langit masih ada langit. Iyalah Bunda lah. Nggih. Tak lihat di waktu dulu habis dah. Ah, nya kada boleh lewat ya kalau. Nggih. Padahal ulun nih pian nan ngalihe lagi. Jadi kiranya hanya sampai di sini. Apa yang ulun sampaikan salah dan hilap ampun dan maaf. Pinang Tuhan berundun-undun. Pinang anum berangkap-rangkap kepada yang Tuhan minta ampun. Kepada yang mudah minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Bunda Khalifah yang sudah menyampaikan tausiah pertama pada kesempatan ini dengan penuh semangat ya. Menarik sekali Bunda ya yang disampaikan beliau tadi, terutama berkaitan dengan hal-hal yang tadi berkaitan dengan suami, keluarga begitu ya, dan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Bagaimana penting menjadi wanita surga kata beliau tadi ya. Karena apalagi Jarsidin tadi dengan suami toh syukuri Jarsidin. Apapun kondisi keadaan suami. Memberi 1 juta lawan 30 juta sama berarti bola. Sama bola Masya Allah. Alhamdulillah Masya Allah. Baik, kita akan mendengarkan kembali ya tausiah yang kedua dari Ustadz Haji Husani Sahlan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, pada kesempatan segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama berkaitan dengan tausiah dari Ustazah Dr. Anda Hajah Khalifah atau saya sapa Bunda Khalifah berkenaan dengan bagaimana jaminan surga bagi kaum wanita. Penting sekali untuk menjadi wanita surga, terutama alhamdulillah yang pada hari ini hadir pun juga dari kaum wanita. Bunda-bunda dari Wirawati Catur Panca Provinsi Kalimantan Selatan. Masya Allah Bunda, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama berkaitan dengan bagaimana cara menjadi wanita surga. Jarsidin tadi siapa yang hendak masuk surga? Namun betakun lagi, siapa boleh angkat tangan siapa yang mau masuk surga Bunda? Masya Allah, semua mau masuk surga insya Allah. Kita ada di surga nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk pada tausiah yang kedua yang disampaikan langsung Ustadz Haji Husani Sahlan SHI MHI, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Bunda-bunda sehat Bunda ya. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi rezekinya ditambah luas. Gaji bulanan dari laki bulan ini bertambah banyak. Kalau Bunda 30 juta sebulan Bunda lah.
Mudah naik 31 juta. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang ulun banggakan, ulun muliakan Bunda Ustazah Dr. Anda Hajah Khalifah serta ibu-ibu Citrawati Catur Wirawati Catur Panca yang cantik-cantik, luar biasa ya. Masih 20 tahun Bunda ya? 17 tahun, Masya Allah. Ini luar biasa, calon penghuni surga. Mau masuk surga Bu? Mau? Gampang Bu. Gimana? Kawinakan laki. Bu, ini perempuan sudah dijamin surga. Udah Nabi bilang perempuan tuh paling dijamin surga. Ala ukhbarikum binisaikum fil jannah, kata Nabi. Maukah kalian kuberitahukan perempuan yang dijamin surga? Jadi perempuan dijamin surga, laki-laki belum tentu Bu. Kami nggak ada jaminan. Kalau ibu-ibu udah dijamin. Makanya Al-Ghazali bilang, sebetulnya kata Al-Ghazali, aku iri dengan kaum perempuan. Kenapa? Dijamin surga. Syaratnya ringan aja. Tadi Bunda bilang syaratnya apa tadi? Jangan pemamaian. 2 laki kan. Cuman kayak apa lah, kadang-kadang serba salah. Hendak ada pemamaian laki, gak ada peringatan. Kan kadang-kadang ulun gak bisa nyalahin. Kadang-kadang berbinaan itu pemamaian. Kenapa? Laki gak ada peringatan. Minum obat lambat pemamai bini. Tulah ke masjid di seberang sana, misalnya tulah ke masjid mana, misalnya bahari hujan, berpayung, bulik dari masjid, payung ketinggalan. Sampai 5 kali ke masjid, 5 buting payung hilang. Mana abahnya payung tadi? Ketinggalan umanya. Limbah pang tadi napa? Jara Ustadz yang tadi menyampaikan ceramah, jangan laki, aku jangankan ceramah sidin, payung aja ketinggalan, bapak lah. Bisi laki kada pengatan, maka pian bila laki ini pak kada pengatan, bini pasti pemamaian. Cuman ngangan bini lah, istri ini ngangan sayang 2 laki, nya bebinian ini pemamaian menyayang 2 laki. Makanya buah ulun biar aja pemamai aja tawas 2 laki ada bapak. Kenapa? Karena sayang tadi kan bulik pemamai. Jadi wali ya. Bulik tadi berjalan ke pasar nang bini, melihat ada payung 35.000, no kakak payung Ustaz. Beli payung kan, oh ada payung. Kenapa? Keingatan, busiah malam nih karena hujan. Lakiku berhujan kayak apa mau laki hujan? Tukar kayak payung, bulik. Nah abahnya payung nah. Ini sebuting aja lagi. Bila sampai ini payung hilang jadi 6 setengah lusin, awas pian bulik. Kada boleh lagi pian goreng dalam kamar, pian di luar aja. Ini laki ini penakutan. Hendak bau udu aja mentagani lon bini. Nah bau udu tengah malam tagani bini. Penakutan. Maka keingatan bila sampai hilang nih payung, maka kada kau goreng di kamar. Terpaksa laki tuntung sembahyang dikapit dikatiak. Mbah itu anak semen diandak, pulang tuntung dikapit dikatiak. Boleh ke rumah. Sampai di rumah himung, alhamdulillah nah umatnya nah payung ada payung, alhamdulillah jangan bini. Masih ingat aku di mana dikapit dikatiak. Limbah pang sapida mana sapida pulang nang ketinggalan. Ya Allah, syaratnya gampang Ibu. Tadi Bunda bilang idza salatil mar'ah wa samat syahraha. Ketika dia salat 5 waktu, khamsa, idza salatil khamsaha, salat 5 waktu, wa samat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, wa ata'at zaujuha, dan taat dengan suaminya, maka pilih kata Bunda tadi, mau pintu yang mana masukkan, gampang banget Bu. Ya, paling mudah perempuan, ya. Ada laki datang, syukuri kata beliau. Untung dia bisa laki, ya kan? Ya ada orang hendak mencari laki, kada sing lakian. Anu Ustadz Husain ini adakah beisian nih laki? Nah, ulun kada apa-apa, kada penting bungas. Kayak Ustadz Iza kan bungas nih. Kada penting, yang penting ahlaknya bagus, ibadahnya bagus. Saya bilang akulah lawan kaiku. Nah, kada hakun sekalinya. Kan ahlaknya bagus, ibadahnya bagus. Wajah juga penting Ibu, ya.
Wajah penting. Saya selalu bilang yang namanya pasangan, ingat memang diperintahkan Nabi yang utama adalah agama. Tapi ingat wajah bukan sesuatu yang tidak dipentingkan. Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya, ya Imam kalau aku nanti dinikahkan apa yang kutanya pertama? Yang ditanya pertama apa? Bukan agama ditanya. Ganteng enggak? Cantik enggak? Setelah ditanya ganteng enggak atau cantik enggak, baru tanya agama. Loh kenapa ya Imam? Kan katanya Nabi agama yang utama. Betul agama yang utama. Tapi khawatirnya gini, ganteng enggak atau cantik enggak? Ketika kita lihat ternyata wajahnya tidak ganteng, kemudian tidak cantik, lalu kita menolak bukan karena agama. Tapi kalau kita nanya agama bagus-bagus, wajahnya enggak ganteng, kita tolak dia, berarti kita menolak agama. Maka kalau tanya pertama ya wajah dulu lah. Nanti yang kedua baru agama. Oh orangnya ganteng, ya udah terima agama gimana? Bagus terima. Oh orangnya ganteng, agama enggak bagus, ditolak. Maka yang utama agama. Tapi yang ditanya sebagai manusia tentu ya wajah itu penting, ya kan? Penting. Paham Ibu? Gini, cantik enggak? Cantik, bagus. Akhlaknya enggak baik, jangan diterima. Cantik enggak? Cantik, akhlaknya bagus. Tapi kalau kita tanya akhlaknya, agamanya bagus, wajahnya enggak cantik, pian tolak, berarti pian nolak agama. Kan gitu. Karena kita tanya agama dulu. Padahal orangnya enggak cantik, kita tolak dia, berarti kita menolak agama. Maka yang penting syukuri. Ya Bunda ya, syukuri. Jadi laki apa aja, mau dia tukang ojek, alhamdulillah Bu. Ini adalah jalan ke surga kita. Bukankah suami itu adalah merupakan surganya dan nerakanya bagi perempuan? Syukuri. Laki mau berangkat ngojek, sediain sarapan, itu pahalanya luar biasa Bu. Ya, pahalanya luar biasa. Itu pahala sama dengan haji dan umrah. Punya suami, pian kasih minum. Kalau pian ikhlas ngasih minum segelas sama suami ikhlas, itu pahala 100 kebajikan. Segelas aja. 2 gelas 200 kebajikan. 3 gelas 300 kebajikan. Ulun maunya Ustaz 1000, seember aja sudah. Jadi kalau kita punya suami udah siapin sarapan, abahnya mau berangkat, bawain ke dalam kamar, ambil ke kamar, bawain jaketnya, helmnya, nih abah berangkat. Istri yang solehah, cipika-cipiki dulu kan, salaman 2 laki, cium tangan suami ibu. Ya, itu pahalanya, waduh itu kata para ulama ya. Itu katanya sama dengan mencium hajar al-aswad. Hajar tuh batu, aswad tuh hitam. Jadi kalau suami datang, batu hitam datangnya. Buat cium hajar aswad itu susah loh ya. Jadi ketika suami berangkat, misalnya istri yang solehah bilang apa? Titi diji abahnya. Hati-hati di jalan. Laki balas, dedi dores umanya. Tadi dores apa Bu? Dengan diiringi doa restu. Yang penting tadi apa kata Bunda tadi? Syukuri. Maka Nabi menyebutkan, maukah kalian kuberitahukan perempuan yang menghuni surga? Bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kullu walud wal wadud. Perempuan yang bisa melahirkan dan wadud dia penyayang. Ya. Ini tidak semua berarti harus melahirkan. Artinya ya punya anak kemudian dia sayang. Yang kedua kata Nabi adalah ghadibat. Ketika dia jengkel, kesal sama laki, au usi'a ilaiha atau dia diperlakukan buruk oleh suaminya, au ghadiba zaujuha atau suaminya marah dengan dia datangin suaminya, ya zauji, wahai suamiku, hadihi yadi fi yadik, inilah tanganku, pegang dalam genggaman tangan pian. La uktahillum bigumdin harta tarda, aku enggak akan mampu pejamkan mataku hingga engkau ridha kepadaku. Suami ridha. Bu, suami ridha. Maka dijamin surga kalau suami ridha. Makanya kita tadi kalau Bunda katakan idza salatil mar'ah khamsaha, salat seorang perempuan 5 waktu aja. Enggak disebutin salat sunat. Itu apalagi kalau ditambah salat sunat kata Bunda tadi. Ini enggak usah salat sunat, enggak usah misalnya. Ini misalnya ya kalau pengen tambah apalagi enggak pakai salat sunat pian. Wasamat syahraha, puasa Ramadan enggak pakai puasa sunat. Karena kalau puasa sunat harus izin sama suami. Ya kan? Enggak boleh tanpa izin. Ya. Jadi siapapun tidak dihalalkan kata Nabi dia berpuasa sunat sementara suaminya hadir di situ kecuali izin sama suami. Jadi bertakun dua abahnya, bah, ulun mau puasa nih esok. Kira-kira terpakaikah kada? Namun pian terpakai wah ini aja sudah. Kenapa? Karena khawatirnya di saat pian berpuasa, ini mohon maaf ya, di saat pian berpuasa suami pengen, ya suami ingin.
Yang namanya suami, ibu, laki. Ibu tahu salah satu yang membuat tenangnya seorang suami adalah ketika dia pulang istrinya menunggu dengan cantik. Kemudian mau melayanin dia. Kenapa? Di luar sana Bu, para suami itu berjuang. Di luar sana para suami mati-matian untuk carikan uang, untuk carikan nafkah untuk kita. Di sana banyak persoalan yang dihadapi. Dia hanya akan tenang ketika dia ketemu istrinya. Dan mohon maaf. Itulah yang kemudian mohon maaf karena kita sudah sama-sama dewasa. Terjadi hubungan itu membuat dia tenang. Maka di saat ibu puasa sunat, di saat suami ingin batalkan wajib. Batalkan wajib. Kenapa? Suami wajib. Sunat ini bisa diganti besok. Maka itulah ibu disebutkan oleh Nabi puasa yang Ramadan. Kalau Ramadan nggak bisa diganggu-ganggu, ya dosa suami yang ganggu yang puasa Ramadan. Nah, wahafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, ya nggak chatting sama istilahnya laki-laki lain, misalnya istilah zaman kita itu kan, ya istilahnya chat-chat yang gitu kan, sambil iya chatting dan sebagainya kan. Nah ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah idza ata'at zaujuha, ketika dia taat dengan suaminya. Maka syarat inilah yang kemudian menjadikan ibu masuk dalam surga. Baik Bunda, ya. Hari ini kan lagi ramai nih. HP, medsos. Akhirnya apa? Lewat chatting. Padahal di samping kita suami, istrinya sama semua. Ya perempuan ya laki-laki. Kadang-kadang ada yang datang, lakinya chat sampai tengah malam. Udah bertutup, udah mati lampu, pakai selimut, bercahaya Bu. Misalnya datang, Ustadz itu kenapa saya punya suami Ustadz? Kenapa Bu? Itu suami saya jadi wali Ustadz. Kenapa wali? Itu malam udah gelap, lampunya dimatiin, pakai selimut itu bercahaya Ustadz. Ternyata chatting Ibu ya. Ya ini salah satunya. Maka problem yang hari ini dan sebagainya, kalau bisa ketika kita bersama dengan pasangan kita, suami kita, istri kita, kalau bisa nih HP, handphone, chatting stop, lepaskan semua. Kenapa? Ini pasangan kita, ridho yang kita cari. Maka itulah ibu, ada 4 calon penghuni surga yang mudah-mudahan nanti mereka berempat ini pemimpin kita. Siapa kata Nabi? Khadijatu bintu Khuwailid, wa Fatimatu bintu Rasulullah, wa Maryam bintu Imran, wa Asiyah bintu Muzahim imra'atun Fir'aun. Ada 4. Makanya ada 4 perempuan yang sempurna. Pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Di mana sempurnanya? Bukan cuma cantik. Jadi Khadijah itu cantik. Tapi tidak hanya sekedar cantik. Apa yang terjadi? Sabarnya. Ini yang patut ditiru. Kenapa? Kesabaran beliau dalam mendukung dakwah Nabi. Pernah Khadijah ditanya oleh sahabat-sahabat beliau sebelum Nabi jadi Nabi. Ya Khadijah, apakah kau bahagia menikah dengan Muhammad? Apa kata Khadijah? Jangan kau tanya aku. Ketika suamiku bahagia, aku pasti bahagia. Ini Bu, ada gak gitu? Dia tidak penting aku bahagia atau enggak. Yang penting kalau suamiku bahagia, aku pasti bahagia. Ini contoh Khadijah. Ikutin itu Ibu ya. Ketika suami bahagia, aku pasti bahagia. Nah kita kan enggak yang penting kayak apa aku bahagia, aku belum bahagia, aku belum bahagia. Enggak akan pernah yang namanya hidup di dunia itu menemukan kebahagiaan. Kecuali apa? Kecuali kebahagiaan itu adalah karena iman. Ya. Saya kira ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang sudah menyampaikan tausiah yang kedua pada kesempatan ini. Dan Masya Allah sekali kita banyak sekali mendapatkan hal-hal pencerahan ya yang menarik berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu jaminan surga bagi kaum wanita Bu ya. Dan Insya Allah mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan tadi termasuk bubuhan pian, yaitu wanita-wanita surga. Boleh sekali lagi Bu angkat tangan siapa yang mau masuk surga Bu? Masya Allah semua masuk surga Bu ya. Insya Allah kita seberatan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Baik Bunda semuanya, kita akan masuk sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Kita buka dulu, silahkan yang mau bertanya, Bunda silahkan angkat tangan. Masya Allah, masih semangat ini Ustadz ini. Oke, ulun tunjuk yang di depan sini dulu boleh ya Bunda silahkan. Perkenalkan namanya, singkat saja dari mana dan pertanyaannya. Silahkan Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Gusti Nurul Hidayah dari pengurus daerah Keluarga Besar Wirawati Catur Panca atau yang lebih dikenal dengan nama Keluarga Besar Wanita Pejuang 45 Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana peran seorang wanita sebenarnya untuk dijamin atau mampu masuk ke dalam surga? Oke. Mungkin itu pertanyaan saya sebelumnya karena ini masih dalam bulan Syawal ya Pak ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan paparan yang Bapak berikan tadi akan mampu kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Gusti Nurul Bu ya. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, kita tampung dulu, silahkan angkat tangan kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ibu Masnawati dari Wirawati Catur Panca Kabupaten Banjar, Kota Martapura. Alhamdulillah kami di sini bisa mengikuti acara tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah. Baiklah, pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana peranan Islam memandang wanita di dalam bermasyarakat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 2 pertanyaan kita tampung dulu dan insya Allah akan dijawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama tausiah dari 2 narasumber kita pada kesempatan ini. Yang pertama tadi dari Ustazah Dr. Andah Hajah Khalifah dan yang kedua tadi dari Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu jaminan surga bagi kaum wanita. Penting sekali bagi kaum wanita untuk mempelajari bagaimana cara masuk surga bagi kaum wanita. Masya Allah. Baik, masih bersama saya bunda-bunda luar biasa. Masih semangat bunda? Semangat, ulun tes dulu bunda ya. Hari yang berkah. Kurang kompak nih yang di tengah nih. Hari yang berkah. Masya Allah, tepuk tangan buat bunda-bunda semuanya boleh? Oke, Bunda, pada segmen-segmen sebelumnya alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama pencerahan dari 2 narasumber kita hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan yang kita tampung di awal tadi ya. Yang kita tujukan pertama kepada Ustazah Dr. Andah Hajah Khalifah untuk menjawabnya. Kepada Bunda Khalifah untuk yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Bunda Hajah Gusti Nurul ya. Bagaimana sebenarnya peran wanita yang dijamin masuk surga? Silahkan Bunda. Terima kasih kepada Ibu Haji Gusti Nurul. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bunda lah. Sesuai dengan judul kita pada hari ini yaitu jaminan surga bagi wanita. Yang tadi sesuai ulun jelaskan yang pertama yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Ini pertanyaan Sidin kan bagaimana peran wanita yang dijamin masuk surga. Yang pertama itu adalah menjalankan sholat 5 waktu. Nah Pak Ustadz lah kadusa sunat dulu, kadusa mikirakan yang sunat pian. 5 waktu itu aja. Nggih, kayak apapun lagi sibuk pian ke pengantin, kayak apa caranya mengatur. Katanya Ustadz As'ad Latif itu asal jangan pakai apa aja Sidin tuh, jilbab. Jilbab berputar-putar tuh nah benda. Tuh ngalih bana tuh sembahyang pian. Nah panjang bana tuh nah ada putar-putar. Nah tuh ngalih itu. Nggih lah.
Imbah itu pulang tadi itu kan sudah berpuasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suami. Jar suami pian, contohnya ulun bahari pian lah. Oka julun-ulun handak anu julun posatai, puasa Nabi Daud. Bolehlah julun posatai. Nah kita sebagai ustazah bijin juga, nggih. Boleh jar laki ulun. Sekalinya SK-nya berubah posatai. Puasa terus sikam nih. Katujuh tuh makan bersama posatai, kadang itu pang posatai. Inggih. Ketujuh makan bersama, inggih. Kekanakan sudah ganal tuh kan masing-masing bolah. Nah jadi kalau suami melarang kada boleh pian. Jangan sekali-kali puasa sunat. Puasa tadi kada boleh. Kayak apapun puasa Nabi Daud itu adalah puasa seabdal-abdal puasa sunat. Sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada. Ada kawa. Tanpa izin suami. Kayak itu juga pian sholat tahajud. Biar Pak Ustadz tadi nah. Kalau perlu ditakuni laki itu jasidin. Ada Pak Ustadz sanak angkat ulun di Balikpapan, kebetulan ulun nih keliling Indonesia tugas suami. Sampai ke Nusa Tenggara Timur dan pergi haji pun di sana. Pada saat itu ulun ketemu saudara angkat ulun, tuaan istrinya pada suami. Ulun bertanya kenapa sampean disayang benar sama si Om. Nah kebetulan beliau, mohon maaf Bu Asni, beliau kebetulan orang Bugis, kakak angkat ibu. Sekalinya beliau ini Bunda Ai menjalankan ujar Rasulullah. Kalau malam tiba tuh Sidin menawari. Nanggap Ustadz tadi. Kalau orang Bugis apa? Bu Asni nyebut suami. Udah kah? Nyebut suami apa? Orang Bugis apa? Udah. Kalau Banjar tuh kan macam-macam. Ada abang, ada kakak, ada yang bebek. Terserah panggilan sayang pian. Jangan gue sudah tuha kasihan kai. Sudah kai bujuran. Ujuk-ujuk Sidin kai mata kada melihat. Jangan pian. Tetap pian sebut. Sayang. Tuh kakak ipar ulun sampai tuha sampai meninggal laki Sidin. Sayang biar han lawan laki lawan bini itu nah iri pian anum-anum nih saking Sidin tuh mesranya sampai ke Tuha. Nah itu boy ciri yang tadi tuh peran wanita yang dijamin surga tadi itu ja 4 tadi ja. Tapi kalau pian bayar hutang puasa ada kawa laki pian melarang. Abahnya ulun minta izin jopang ya lo. Ulun hari ini bayar hutang puasa. Bebatalikan Ustaz boleh ya lo. Takuni Pak Ustadz dulu jar, teleponi Bang Ustadz boleh kada? Kada boleh kalau puasa bayar hutang. Pianlah membayari hutang ulun. Nah kada boleh tuh. Itu aja pian boy. Insya Allah dijamin surga oleh Allah dari pintu manapun yang pian hendak. Ada pintu saum, pintu nang ketujuh puasa. Ada pintu yang senang sholat sunat. Ada juga nang tadi pintu syukur tadi lah Ustadz lah. Syukur terus tadi lawan laki nih. Padahal tidak sesuai kehendak kita zaman bahari tadi umpamanya. Nah disyukuri ja itulah pilihan Allah yang terbaik jodoh kita dari Allah. Bukan keinginan kita tetapi keinginan Allah yang terbaik yang dipilihkan Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak kepada Bunda Khalifah untuk pertanyaan dan jawaban ya, jawaban dari yang pertama. Kemudian yang kedua kita masuk saja langsung tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan. Ini dari pertanyaan Ibu Masnawati. Bagaimana Islam memandang peran kaum wanita dalam bermasyarakat? Silakan Ustadz. Baik, Ibu Masnawati lah. Tadi menarik juga ujar Bunda Ustazah Khalifah tadi. Lawan laki, lawan nini itu masih menyambat sayang. Cuman hero tadi anak muda, kai kenapa masih menyambat nini sayang? Ternyata apa? Kai kada ingat nyakan nini. Mudah-mudahan bukan karena kada ingat nyakan nini, Bu ya. Tapi memang karena sayang. Peran perempuan di masyarakat itu sejatinya sejak zaman Nabi sudah ada. Jadi enggak ada batasan. Perempuan boleh bukan hanya di apa istilah bahasa kita masak, nyuci, anak tidak. Itu Bunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu beliau itu dokter. Ada yang tahu kan beliau dokter? Ada yang nanya ya Aisyah, kalau sampean ngajar jadi guru wajar. Kan Aisyah tuh ngajar juga Bunda, ngajar, beliau ngajar. Makanya ada Bun Nisa di sana, nih yang sering umrah kan. Itu ngajar, guru beliau, tapi dokter juga. Apa kata Aisyah?
dulu ketika Nabi sakit, aku yang merawat dia. Nah disitulah kemudian Aisyah belajar ilmu kedokteran Nabi, dokter juga. Jadi nggak ada istri-istri Nabi itu. Beliau juga panglima perang, Aisyah itu. Beliau juga sanggup naik kuda. Artinya zaman sekarang boleh ikut terjun di dunia politik, di ekonomi, di masyarakat, jadi pemimpin apa boleh. Ya, perempuan boleh berkembang, semakin bagus dia berkembang. Hanya yang tidak bisa ditukar perempuan sama laki-laki ya persoalan mohon maaf melahirkan. Itu nggak bisa. Misalnya kata ibu nanti yang hamil pian aja. Nggak bisa, itu harus perempuan. Ya, mohon maaf, urusan persoalan jenis kelamin nggak bisa ditukar. Nggak bisa. Melahirkan nggak bisa, nyusuin nggak bisa laki-laki. Tapi yang selain daripada hal yang seperti itu, perempuan bisa jadi wali kota kita, wakil wali kota kita perempuan, ya kan? Di lain ada yang jadi wali kota, dan jadi bupati, yang jadi gubernur, nggak masalah ibu, ya, nggak ada persoalan. Loh Ustadz kan harusnya perempuan itu ini harusnya laki-laki. Loh, saya lupa dulu di Aceh kalau nggak salah, ya pemimpin ratu yang mampu membesarkan Aceh itu perempuan. Ya, banyak sebetulnya perempuan yang jadi, cuman ya memang banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat. Tapi perempuan itu sejatinya dia boleh berperan. Tapi syaratnya apa? Tetap izin sama suami, ya. Tetap kata suami iya, iya. Kalau suami enggak izin enggak boleh. Suami izinnya. Ini pendekatan dengan suami, syukuri suami. Jadi apapun suami alhamdulillah. Tadi tukang ojek suami alhamdulillah. Pulang dari ngojek dapat 8 juta. Alhamdulillah. Kok bisa 8 juta ngojek? Enggak ada sejarah suami ngojek 8 juta. Keluar sebentar kata istrinya. Pas keluar sepeda motor hilang. Lo kemana? Digadaikan ternyata. Oh pantas 8 juta. Gitu bunda ya. Jadi perempuan itu di masyarakat banyak peranannya. Bahkan hari ini di mana-mana itu perempuan yang paling banyak punya peranan penting. Saya kira itu bunda ya. Masya Allah, baik terima kasih banyak Ustadz Usaini. Karena memang peran wanita itu banyak Ustadz ya, dan artinya kita memang sebagai wanita terutama perlu tahu peran-peran seperti apa bunda ya. Ada yang perannya sebagai istri, ada yang perannya sebagai orang tua, ada yang perannya sebagai dan lain sebagainya lah Masya Allah. Dan ini adalah peluang besar. Karena Nabi SAW sudah sebagaimana yang disampaikan narasumber kita memberitahukan kepada kita bagaimana para wanita masuk surga. Masya Allah. Baik, ulun buka kembali ya, masih ada waktu yang cukup untuk 2 pertanyaan terakhir. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Silahkan ibu, keduluan ibu yang di tengah. Silahkan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan perkenalkan namanya, asal dari mana dan pertanyaannya bunda. Alhamdulillah ibu-ibu kita semua disehatkan dan dapat mendengarkan tausiah dari Ustadz dan Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, saya memperkenalkan. Saya Armania, Ketua Wirawati Catur Panca Kota Madya Banjarmasin. Pertanyaan saya yaitu apa saja tanggung jawab wanita dalam Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali pertanyaannya. Apa saja tanggung jawab wanita ya, terutama dalam Islam? Karena penting sekali bagi para kaum wanita untuk tahu tanggung jawabnya bunda ya. Oke, 1 pertanyaan terakhir bunda. 1 pertanyaan terakhir silahkan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah jaminan surga bagi kaum wanita. Pertanyaan ulun adalah bagaimana kaum wanita tersebut dapat menjadi contoh bagi kaum wanita lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk pertanyaan ketiga kita tujukan kepada Bunda Khalifah untuk menanggapi. Apa saja tanggung jawab wanita di dalam Islam? Silahkan bunda. Terima kasih Bu ya atas tanggapan dari tausiah kita pada hari ini yang sangat menarik. Semoga kita semuanya bulah masuk surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pertanyaan beliau tadi Ibunda Ketua,
Kabu Banjarmasin lah. Nggih Banjarmasin pian. Apa saja tanggung jawab wanita dalam Islam? Ya Bunda lah. Jadi dalam Islam itu sudah diatur tanggung jawab kita sebagai kaum wanita. Bagaimana kita menempatkan diri kata Pak Ustadz tadi. Sebagai di rumah kita sebagai wakil bos umpamanya Bunda lah. Walaupun kita di luar itu sebagai bupati umpamanya atau gubernur. Tapi kalau sudah masuk dalam rumah tangga kita adalah sebagai anak buahnya suami kita. Jadi kita tidak boleh merasa paling hebat dari suami kita. Walaupun suami kita itu umpamanya jabatannya lebih rendah daripada istrinya. Itulah penghormatan kita terhadap suami. Karena anak perempuan milik suami Bunda. Anak laki-laki milik ibunya. Kalau pian anak masuk surga tadi, laki pian jangan disariki memberi duit lawan mamanya. Karena sidin milik mamanya. Itu Bunda lah. Itu salah satu surga. Sekarang ulun sendiri itu sering kangen, rindu. Sering mama ulun itu ini, itu, ini, itu. Mau nangis ulun. Karena Bunda Kesi sempat ketemu beliau. Luar biasa beliau tidak pernah marah dengan kita. Ulun termasuk Pak Ustadz agak pemarah. Tak umpat arwah abah. Nah tapi alhamdulillah. Jar anak ulun Ustadz Arif tuh mama bakurang pang banyaki baca ya latif ja buai dasar penyarikan tuh ngalihai nggih. Nah itu ja ulun banyak ulunnya baca ya latif. Itu pang bacaan kita supaya minta lembutkan hati kita. Ya benerlah. Nah itu menempatkan diri kita bagaimana sesuai porsi kita sebagai wanita muslimah supaya masuk surga tadi. Iyalah. Kalau nyepian rasa kada puas wallahu alam bisawab. Nanti insya Allah Pak Ustadz menambahkan. Mungkin Pak Ustadz beliau S2 Bunda. Lebih dalam ilmu beliau ulun sendiri dengan anak ulun Ustadz Arif. Rasa kalah dengan anak. Karena boy laki-laki itu akalnya 9 nafsunya 1. Perempuan nafsunya 9 akalnya 1. Itu Bu. Tetapi perempuan bisa menahan nafsunya kalau dia pintar menahan. Tapi kalau dia tidak bisa lebih gawat dari laki-laki. Itu Bundalah yang ulun tahu pengalaman orang sering curhat. Pak Ustadz sering ke rumah bawa botol minta banyu. Itu aja. Terima kasih mudah-mudahan puas saja Bundalah. Alhamdulillah. Baik langsung saja kita masuk ke pertanyaan terakhir kepada Ustadz Husaini. Tadi ada pertanyaan dari Bunda Hajah Herlina. Yaitu bagaimana kaum wanita tersebut dapat menjadi contoh bagi kaum wanita yang lain. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bunda Herlina. Ya, kaum wanita itu contoh. Ya, memang contoh. Pertama paling tidak bagi anak-anak kita. Bagaimana dulu misalnya Bunda Hajar itu mencontohkan teladan padahal suami nggak ada, ninggalin kan. Jadi putra itu Ismail ditinggalkan masih bayi. Usia 13-14 tahun baru datang. Datangnya juga mau nyembelih ternyata. Itu Bunda Hajar tetap menghormati suaminya, mencontohkan bagi anak-anaknya. Kita kenal tadi yang saya sebut Bunda Khadijah, Fatimah, Maryam. Maryam itu dihina, dicaci, dimaki. Ya, namanya mohon maaf kan waktu itu dikatakan hamil di luar nikah. Itu dihujat mati-matian. Beliau tetap sabar. Sampai beliau mengatakan inni nazartu lirahmani sauma. Aku bernazar dengan Tuhanku saum, menahan. Ingatlah Ibu, kalau kita dihina, dicaci, dimaki, diam. Kenapa? Diamnya orang beriman, Tuhan yang akan langsung membalasnya. Tapi kalau kita balas ya selesai. Tapi kalau pian diam aja daripada kita ngeladenin, Tuhan yang akan balasnya. Masih banyak contoh nih ibu-ibu, para putra pejuang. Kita ingat Cut Nyak-Din. Itu contoh. Suaminya tewas di medan perang. Beliau nggak bilang bahwa suami tewas. Beliau langsung terjun ke medan perang. Dan tidak tahu bahwa suaminya Toko Umar udah meninggal. Dikira yang ngamuk, yang hancurin Belanda itu adalah Toko Umar, padahal Cut Nyak-Din, perempuan. Ternyata hebat ya, luar biasa. Seorang perempuan bisa memimpin perang, strategi dan sebagainya, sampai mengocar-ngacirkan musuh-musuhnya. Cuman seorang perempuan, hebat ternyata. Jadi banyak contoh. Misalnya kita tadi kalau di sini dibentuk oleh, mohon maaf tadi Citrawati ini, oleh Wirawati ini Ibu Tin ya. Itu juga sosok yang kita kagum. Terlepas dari kesalahan manusia, kita semua juga punya salah.
Kita nggak boleh menghujat siapapun. Pemimpin tuh semua pasti punya salah, tapi jasanya besar. Mau dia Bung Karno, Pak Harto, apalagi habis itu Habibie, Gus Dur, semua pemimpin kita sampai ke siapa? SBY, Jokowi, Prabowo, itu kita hormatin, kita muliakan, itu pemimpin kita. Walau kita nggak milih, tetap kita nggak milih, hormatin, jangan dihujat, itu pemimpin kita loh. Ya. Nah ini contoh-contoh teladan kita, saya kira masih banyak lagi. Perempuan-perempuan jadi inspiratif. Belum di Islam, kalau kita bicara Islam, ya ada tokoh-tokoh sufi, Rabi'atul Adawiyah, ya ada tokoh-tokoh perempuan-perempuan muslimah yang hebat-hebat. Masih banyak Ibu ya, dan nggak bisa kita sebutin satu persatu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawaban dari Ustadz Husaini tadi menjadi penutup sesi kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah bunda-bunda semuanya. Ulun senang sekali membersamai bunda-bunda. Kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu jaminan surga bagi kaum wanita. Penting sekali sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Khalifah tadi, memahami peran-peran kita, tanggung jawab kita sebagai wanita. Akan apa? Akan mendapatkan surga. Orang-orang yang paham terutama begitu ya. Kemudian ditambahkan oleh Ustadz Husaini bagaimana agar kaum wanita kalau sudah ke peran-peran ke istri, ke mana? Suaminya, kemudian ke anaknya, keluarganya dan lain sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan bunda-bunda semuanya, kita yang di sini, kemudian bunda-bunda yang di luaran, wanita-wanita yang di luar sana insya Allah menjadi harapan. Agar apa? Agar sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi menjadi wanita yang solehah dan insya Allah masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, itulah tadi penyampaian tausiah pada kesempatan ini. Saya Iza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejuk. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikanlah hari yang berkah ini kegiatan yang penuh dengan rahmat, kegiatan yang membawa manfaat dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami agungkan asma-Mu dengan penuh ketundukan. Kami tadahkan tangan ke hadirat-Mu. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, bahwasanya kami memohon penjagaan-Mu, menitipkan kepadamu agama kami, diri kami, keluarga kami, harta kami, dan semua yang Engkau amanahkan kepada kami ini. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami dalam penjagaan-Mu dari godaan syaitan yang menggoda, orang yang kejam, zalim dan durhaka, dari kejahatan-kejahatan. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, baguskanlah kami dengan kesehatan dan keselamatan, dan sejatikanlah kami dengan taqwa dan istiqomah. Jagalah kami dari penyesalan, sehingga kami selalu memohon dan berdoa sehingga dekat kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu-ilmu yang membawa manfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tak membawa manfaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.